menarik ya. Justru sebenarnya dia disebut kelainan langka itu disebabkan oleh genetik, artinya bukan dia selalu atau pasti diturunkan, tetapi dia melibatkan material genetik di dalam tubuh kita. Apa itu material genetik dalam tubuh kita? DNA, kromosom, betul. Terus apa lagi? Gen, gitu ya. Jadi kelainan genetik ini adalah melibatkan material genetik dalam tubuh kita. Tadi gen, kromosom, DNA. Apakah selalu diturunkan? Tidak. Gitu. Jadi genetik itu bukan berarti selalu diturunkan. Demikian. Meskipun kedua orang tuanya sehat, tetapi takdir anaknya atau takdir keturunannya itu mengalami kelainan langka. Gitu. Jadi itu yang cukup banyak. Tapi kalau misalnya mungkin nggak kelainan genetik diturunkan, mungkin. Cuma tidak semua. Nah, resepnya itu sedikit. Kita mau bikin apa? Misalnya kalau di Jakarta kita mau bikin roti buaya misalnya, atau kita mau bikin kerak telur, itu kan ada resepnya ya. Resepnya apa? Nah, yang itu adalah resep itu sendiri. Kalau di tubuh kita mau membuat protein globin yang yang menyusun sel darah merah, itu ada gen. Mau membentuk hormon pertumbuhan, itu ada gen. Jadi gen itu spesifik dan dia diekspresikan juga ada waktu. Gitu. Maka tadi contoh resep gen itu adalah resepnya itu sendiri. Atau kita mau bikin soto misalnya, pasti ada resep untuk soto. Nah itu dari gen. Kalau kromosom itu apa? Kalau kromosom itu adalah buku resep. Jadi manusia itu umumnya memiliki 46 kromosom. 23-nya dari ayah dan 23-nya dari ibu. Sehingga setiap individu, setiap kita adalah kombinasi dari kedua orang tua kita. Itu karena tadi orang tua itu menurunkan kromosom-kromosomnya dia. Dan kromosom ini ibaratnya seperti buku resep. Jadi ada 46 buku resep. Masing-masing buku resep itu ya punya resepnya masing-masing. Sekarang kalau misalnya mau membuat roti buaya rasa coklat, ada nggak sih? Saya nggak tahu, saya tahunya roti buaya. Ada nggak roti buaya coklat? Nah, misalnya roti rasa coklat. Ada yang mungkin coklatnya pakai coklat leleh, rotinya dikasih coklat di atasnya gitu ya. Tapi mungkin ada yang rotinya pakai mesis coklat. Semuanya menyebut itu roti coklat. Ya. Nah, dia juga demikian. Antara saya dengan bapak ibu itu bedanya kita di tingkat DNA-nya 0,1% saja. Tetapi perbedaan itu membuat saya dan bapak ibu itu berbeda. Mungkin berbeda dari tinggi, ada yang tingginya lebih tinggi dari saya, tapi mungkin ada yang lebih pendek dari saya. Ada yang bola matanya mungkin berwarna hijauan, sementara bola mata saya mungkin lebih ke coklat misalnya. Ada yang mungkin yang rambutnya ikal, rambutnya lurus, itu variasi dari dia. Tapi misalnya resepnya bilang bikin soto Betawi, lalu nggak ada airnya, jadi nggak soto Betawi. Enggak, ya. Sehingga kalau misalnya tadi gen itu ternyata dia terkena pada resep yang penting, maka bagian tubuh kita itu menjadi bermasalah. Misalnya jantungnya jadi bocor atau pembentukan otaknya terganggu, telinganya misalnya menjadi lebih kecil, strukturnya ada yang kurang dan seterusnya. Jadi perubahan gen itu bisa menjadi variasi yang terlihat, tapi bisa juga dia berefek pada kesehatan. Demikian juga dengan kromosom, dengan bukunya tadi. Kalau misalnya bukunya ada 45, bukan satu buku itu kan tadi resepnya banyak ya. Nah nanti juga sama, kalau 45 berarti nanti dia ada material genetik yang kurang. Nanti tampilan kesehatannya seperti apa. Tapi kalau misalnya jumlahnya jadi 46, juga sama, berarti ada material genetik yang berlebih, gitu ya, sehingga nanti ada tampilannya lagi. Mungkin begitu. Kok kenapa bisa terjadi kelainan genetik? Ada beberapa faktor, termasuk diantaranya mungkin yang paling sering disebutkan adalah usia yang semakin tua. Jadi ketika kita semakin tua, sel-sel di dalam tubuh kita itu terus membelah, dan peningkatan usia, terutama ketika usianya menjadi di atas 35 tahun, itu risiko untuk kehamilannya mengalami kelainan itu lebih tinggi. Ya, itu secara statistik demikian. Nah, itu terkait dengan biasanya sel-sel telur yang mulai menua. Kemudian juga ada kelainan genetik
kalau misalnya memang dari adanya suatu pernikahan sedara. Karena kalau pernikahan sedara itu antara saya dengan adik saya itu memiliki gen yang serupa meskipun tidak sama. Sehingga kalau ada perkawinan sedara maka dia akan membawa gen yang serupa dengan penyakit yang mungkin serupa juga. Sehingga penyakit-penyakit yang awalnya tersembunyi itu bisa menjadi misalnya timbul. Itu mungkin di antara faktor resiko. Tapi kalau misalnya kelainan gen lainnya, apakah mungkin misalnya kayak katakanlah misalnya cancer gitu ya, mungkin saja. Tetapi memang ada gen itu tadi dia bisa ketika dia berubah, dia bisa mengakibatkan suatu penyakit, tetapi bisa juga meskipun ada banyak gen yang saling berinteraksi, tetapi ada faktor lingkungan yang mempengaruhi dia. Misalnya pola makan, kemudian pola tidur, kemudian pengaturan stres, atau paparan polusi, paparan zat-zat karsinogen itu juga jadi bisa berubah dengan batas dengan paparan. Jadi memang kalau kita menyebut kelainan gen itu bisa gennya itu sendiri yang mengalami perubahan kemudian dia berubah penyakit atau interaksi antar gen yang dipengaruhi oleh lingkungan menimbulkan kondisi kesehatan. Jadi kita di awal sudah ngobrol bahwa dari koreaksi bagaimana ketika dia apa si George Mendel ini mengamati ternyata anak itu bisa tampilannya itu ikut orang tuanya. Nah ini di terkait dengan kelainan genetik, apakah dia diturunkan? Ya, ada kelainan-kelainan genetik yang diturunkan. Meskipun tadi tidak semua itu diturunkan. Keturunannya gimana? Polanya macam-macam. Ada yang mengikuti hukum Mendel tadi, tetapi ada juga yang tidak. Yang paling familiar, yang paling dikenal penyakit-penyakit yang memang mengikuti keturunan hukum Mendel. Karena itu dari perhitungan lebih mudah atau lebih sederhana ya dibanding kelainan-kelainan genetik yang penurunan ke orang tua dari orang tua itu tidak sesuai dengan hukum Mendel. Jadi katakanlah misalnya gimana sih penurunan oleh hukum Mendel? Hukum Mendel itu misalnya gini. Ada orang tua, kakak atau ibu. Salah satunya ada yang mengalami kelainan genetik. Kemudian ternyata dia diturunkan secara dominan. Dominan itu gimana tadi? Kita sudah bahas ya. Kromosom kita itu ada turunan dari ayah dan ada turunan dari ibu. Salah satunya ada yang mengalami kerusakan, maka penyakit itu bisa saja timbul. Penyakit itu bisa timbul. Sehingga kalau ada anak yang mendapatkan satu bagian yang rusak tersebut, maka kelainan genetik itu akan tampil ya. Nah, kalau kondisi yang seperti itu biasanya setiap kehamilan maka risiko untuk terjadinya kelainan tersebut adalah 50%. 50% mungkin mengalami kelainan tersebut, 50% mungkin normal. Gitu. Di setiap kehamilan. Bukan berarti kalau misalnya punya dua anak, anak yang satu mesti normal, anak yang satunya lagi mesti kelainan, tidak demikian. Karena kejadiannya adalah di setiap kehamilan. Tapi ada juga kondisi-kondisi yang misalnya perlu dua bagian yang tadi yang mengalami kerusakan baru dia timbul penyakit. Nah, kalau seperti itu maka kedua orang tuanya harus membawa gen yang mengalami kelainan tadi. Gitu. Karena kalau cuma satu doang, kalau cuma misalnya katakanlah ayah dan ibu, cuma salah satu yang membawa gen yang rusak diturunkan ke anak, anaknya tidak akan mengalami kelainan. Gitu. Karena tadi dia harus dua-duanya. Kalau cuma satu, terus jadinya seperti apa? Jadinya dia pembawa sifat. Pembawa sifat itu normal. Gitu. Pembawa sifat itu normal. Tetapi kalau misalnya dua orang yang pembawa sifat ini menikah, maka dia ada kemungkinan anaknya ini mengalami kelainan. Berapa banyak? 25%. Itu di setiap kehamilan. 25% yang normal, 50% yang pembawa sifat, 25%-nya mengalami kelainan. Apa sih contohnya? Mungkin yang cukup umum contohnya thalassemia. Kalau ada yang pernah dengar thalassemia. Thalassemia itu kan suatu kelainan dari sel darah merah ya. Nah itu sama. Kalau pembawa sifat thalassemia, dia tampilannya normal. Tapi pembawa sifat thalassemia, kalau dia menikah dengan pembawa sifat thalassemia, anaknya bisa mengalami thalassemia berat. Seperti itu.
Ya, jadi tampilannya akan sangat beda. Thalassemia berat itu membutuhkan transfusi atau transfusi darah rutin. Bahkan pertumbuhannya terganggu, hormon-hormonnya terganggu. Kemudian karena dia mendapatkan transfusi rutin bisa ada penumpukan zat besi di dalam tubuhnya. Sementara pembawa sifat talassemianya itu normal. Tetapi kalau diperiksa darahnya, dia mungkin ada perbedaan. Mungkin lebih kecil, lebih muncul darahnya. Tetapi dia tampilannya tidak ada perbedaan.